Oke, di video kedua ini saya harapkan kalian ada pegang pulpen sama kertas untuk catat. Ada beberapa yang di video selanjutnya juga masalah mindset, beberapa strategi juga udah saya sampaikan. Cuman lebih enak kalau dicatat, jadi kalian nangkep atau nanti bisa di replay. Kalau belum pegang pulpen bisa di pause dulu supaya kalian nanti kalau nyatet kalian bisa baca lagi. Iya gitu ya. Oke, untuk bengkel baru ataupun bengkel lama itu sebenarnya ada stage-nya. Pada akhirnya bengkel itu nanti ujungnya mau bagaimana. Ada yang nanti bengkelnya dijual, tentu kalau bengkelnya dijual harus sudah profit. Jadi buat pembeli dilihat itu bisnisnya menghasilkan, atau nggak gitu nanti share saham. Itu banyak jalurnya nanti panjang. Jadi termasuk juga bengkel itu nggak cuma melulu servis atau jual barangnya aja, tapi pikirannya udah terbuka untuk menarik modal supaya kalau ada modal baru kita mau bangun bisnis yang lebih besar dengan yang keuntungan bisa sampai 100%. Banyak barang di luar atau kegiatan atau penjualan jasa di luar keuntungannya itu 100%. Nah, jadi kita start dari bawah, kita kembangin bisnis, bengkelnya dijual. Itu ada urutannya, ada stepnya. Paling enggak untuk bengkel baru pertanyaannya cuma dua. Yang pertama, bengkelnya jalan apa enggak, bisa jalan enggak. Jadi bengkelnya begitu buka ada yang beli enggak, dan hasilnya itu paling enggak bisa BEP enggak, bisa ada penjualan enggak, bisa ada menghasilkan return enggak, barangnya banyak mati atau enggak, kemudian keuangannya bisa lancar atau enggak. Yang kedua, untuk tahap selanjutnya, kalau ada seperti pandemi atau ada masalah, bisnisnya goyang nggak, bisa bertahan nggak. Dah, untuk pemula dua stage ini aja, dua tahap ini aja dulu. Ini PR-nya juga udah banyak sekali bengkel-bengkel ketika pandemi malah tutup, atau nggak gitu ketika pandemi mereka goyang. Banyak yang ngomel, Pak saya bengkelnya sepi nih, gini-gini, barangnya jadi nggak lengkap, barangnya jadi nggak update seperti itu. Padahal kadang mereka perlu tarik mundur dikit, kemudian lihat pasarnya, dapatnya dari mana itu barang-barangnya. Kadang kan ada yang dapat zaman sekarang sih dari live IG, live TikTok, live Shopee, seperti itu mereka bisa dapat omset. Tinggal balik lagi mau ada kerja gitu atau enggak. Kemudian ada yang juga mereka terlalu cepat tutup, kadang jam 3, jam 4 karena jalan sepi mereka tutup. Kayak gitu itu nggak boleh, jadi harus disiplin supaya sama langganan juga bisa dijagain seperti itu. Jadi biar sewaktu-waktu kalau langganan sana tutupnya jam 5, jadi ya jam 5 aja, gak tutup, sepi, rame, nggak ada yang datang jam 5. Jadi semua bengkel tuh ya yang ada TV-nya, kemudian yang ada bantalnya di dekat etalase dibuang aja, dikeluarin. Kalau radio oke lah bisa dengar. Kalian diem nggak ada yang datang, kerjaan itu benernya banyak banget, termasuk kayak ngatur keuangannya lagi, bersihin barang, nata lagi penampilan biar barangnya dipindah-pindah. Jangan diem di situ, soalnya kalau diem di situ customer yang datang lagi lihat itu tentu nanti ini kirain barang lama, barangnya nggak muter, nggak dipindah, jadi kira barang lama ini, akhirnya nggak laku seperti itu. Beda soalnya variasi sama spare part. Kalau bengkel kan ada variasi, ada spare part yang variasi itu ngikutin perubahan model. Nah jadi sekarang spion ini, sekarang gantinya spion ini, ya yang lama udah biasanya harganya turun atau nggak laku itu mesti cepet jual. Nanti tapi nggak semua variasi gitu, ada variasi yang barang kebutuhan. Nah seperti itu. Kalau yang spare part rata-rata sih nggak terlalu banyak berubah. Stok juga nggak bau, harga pasti naik. Cuma tinggal spare part itu dibutuhin nggak di daerah sana. Kalau nggak juga cuma. Jadi spare partnya juga nanti akhirnya berhenti aja, nggak laku. Jadi emang harus ada survei, ada proses. Jadi setelah survei, praktek, kemudian di report, laporan, survei lagi, gitu terus. Jadi entrepreneur itu kalau buka bengkel ini harus jalan terus. Kok sepi ya? Bengkel ada yang ketika pandemi malah jadi rame, kok bisa? Itu dia ada strateginya. Nanti ke depan di video semoga saya bisa juga jelasin, paling enggak saya jelasin dulu di video kedua ini bahwa untuk bengkel baru itu ada stage-nya. Bengkel-bengkel itu ada stage-nya. Jadi biar ada beberapa bengkel lama gini, saya udah buka 5 tahun 10 tahun bengkel gini-gini aja
kok kayaknya nggak maju-maju, itu karena targetnya nggak di set sama nggak paham stage-nya ini tadi. Jadi mesti ada yang dirubah. Bengkel kalau naik terus kemudian sampai atas ini nggak cepet dirubah, nggak cepet diperbaiki, nyucupnya juga cepet kayak gitu ya. Oke, buat yang video selanjutnya itu nanti kita ada bahas 7 survei. Jadi sebelum buka ada 7 yang perlu disurvei. Yang pertama tempat, kedua konsumennya seperti apa, ketiga barang-barang yang akan dibeli nanti seperti apa, yang keempat baru kita cek kompetitor, baru kita cek supplier atau distributornya, kemudian yang yang keenam itu nanti masalah budgeting keuangannya seperti itu. Oke.